Terpaksa menikah, Sari duduk diam di depan meja rias, menatap wajahnya sendiri yang penuh bedak dan riasan sempurna. Namun, tak ada kilau bahagia di sana. Matanya tampak kosong, seperti tubuhnya hanya menjadi boneka yang dipersiapkan untuk pertunjukan besar. Gaun pengantin putih gading membalut tubuhnya anggun, renda halus menjuntai di sisi lengan, dan tiara kecil menghiasi rambutnya yang disanggul rapi. Semuanya tampak sempurna, kecuali hatinya. Di luar kamar, alunan gamelan Jawa menggema lembut, menandai awal acara pernikahan yang mewah itu. Tamu-tamu penting sudah mulai berdatangan. Wajah-wajah terhormat dari kalangan pengusaha, pejabat, dan sosialita Jakarta memenuhi gedung pernikahan yang disewa khusus. Namun tak seorang pun tahu bahwa pengantin wanita hari itu tidak sedang bahagia. Bahwa ia, Sari Adiningrum, hanya menjadi alat barter demi menyelamatkan kehormatan dan kekayaan keluarganya. Sari, sudah waktunya, sayang. Suara ibu terdengar lembut namun tegas. Perempuan paruh baya itu masuk ke dalam ruangan dengan mata yang tak kalah sembabnya. Ibu tahu ini bukan pilihan putrinya, tapi juga bukan pilihannya sebagai seorang ibu. Sari tak menjawab. Ia hanya menatap ibunya melalui cermin. Ayahmu butuh kamu. Perusahaan sudah diambang kebangkrutan. Revan adalah satu-satunya harapan, ujar ibu lagi, mendekat dan merapikan kerudung lembut di bahu Sari. Kenapa bukan ayah yang menikah dengannya? Bisik Sari lirih, menyembunyikan air mata yang mulai menggenang. Ibu terdiam. Sari berdiri. Ia menarik napas panjang. Hatinya terasa seperti diremas. Setiap langkahnya menuju pelaminan seakan membawa luka yang tak terlihat. Sejak dulu ia percaya bahwa cinta akan membawanya pada pernikahan, bukan kesepakatan bisnis. Di sisi lain gedung, Revan Haryaputra berdiri di depan kaca, mengenakan setelan jas hitam dengan dasi abu-abu perak. Wajahnya serius, sorot matanya tajam, seperti pria yang telah terbiasa hidup di bawah tekanan dan keputusan besar. Ia tidak benar-benar mengenal Alia. Mereka hanya bertemu 2 kali di acara formal, dan 1 makan malam bersama keluarga. Ia tahu pernikahan ini bukanlah pilihan gadis itu, tapi baginya, ini adalah pengorbanan untuk ibunya. Ibu yang kini sedang terbaring lemah, divonis tak lama lagi hidupnya. Permintaan terakhirnya adalah melihat Revan menikah dan menjalani kehidupan yang penuh meski hanya terlihat dari luar. Apa kamu yakin, Van? Tanya Dimas, sahabat sekaligus manajer pribadi Revan. Revan menarik napas. Tidak, tapi ini bukan tentang yakin atau tidak. Ini tentang janji. Janji pada ibu dan pada harga diri keluarga kami. Upacara pernikahan pun dimulai. Kedua mempelai berdiri di pelaminan. Alia menunduk. Revan tetap berdiri tegak, nyaris tanpa ekspresi. Kamera-kamera menyorot wajah mereka. Senyum terpaksa terukir di wajah Alia saat MC menyebut nama mereka dengan suara menggema. Selamat kepada pasangan pengantin baru, Revan Haryaputra dan Alia Adiningrum. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Alia menggenggam tangan Revan untuk formalitas. Tangannya dingin, begitu juga tangan Revan. Tak ada hangatnya cinta, hanya dingin kesepakatan. Namun di tengah sorotan kamera, hanya mereka berdua yang tahu betapa perihnya pernikahan ini. Tak ada cinta, tak ada harapan. Hanya ikatan yang terpaksa dengan dinding setebal tembok can di antara hati mereka. Malam itu mereka memasuki kamar hotel suite yang mewah. Dipesan khusus untuk malam pertama, tapi tak ada yang romantis. Alia melepaskan sepatunya, berjalan langsung ke balkon tanpa berkata sepatah pun. Ia menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Udara dingin menyentuh kulitnya, namun masih kalah dingin dari ruang di antara dirinya dan Revan. Kalau kamu mau tidur di sofa, aku nggak keberatan, ujar Alia datar. Revan menatapnya dari ambang pintu. Ia baru saja melepas dasinya, namun belum berganti pakaian. Aku juga tidak keberatan kalau kamu yang tidur di sofa, balas Revan tenang, seperti sedang membalas komentar bisnis, bukan percakapan dengan istrinya. Alia menghela nafas panjang. Jati begini, ya, kita sah di mata hukum dan agama, tapi asing di depan kenyataan. Revan tak menjawab. Ia berjalan menuju meja, menuangkan air mineral, lalu meneguknya perlahan. Kita hanya perlu menjalani ini, Alia. Aku
Aku tidak akan menyentuhmu, dan kamu juga tak perlu pura-pura mencintaiku, ucap Revan akhirnya. Alia menatapnya dari balkon. Terima kasih, setidaknya kamu masih punya sedikit hati. Pernikahan sudah terjadi. Tapi benarkah pernikahan tanpa cinta bisa bertahan? Atau justru luka yang akan tumbuh subur di antara dua hati yang terikat oleh paksaan? Terpaksa menikah. Bab 2. Rumah bernama Dingin. Hari pertama di rumah barunya terasa seperti langkah pertama di dalam penjara mewah bagi Sari. Rumah 3 lantai bergaya modern minimalis itu berdiri megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Tapi sebesar dan semewah apapun tempat ini, tak ada satu sudut pun yang membuatnya merasa nyaman. Revan membukakan pintu, membiarkan Sari masuk lebih dulu. Ia tidak mengatakan apapun, hanya menunjuk tangga ke lantai 2 dengan isyarat tangan. Kamar kamu di atas, paling ujung kiri, ucapnya singkat. Sari menoleh sejenak, menatap wajah datarnya. Terima kasih. Ia menaiki tangga dengan langkah pelan, menggeser koper kecilnya yang ikut digeret ke atas. Tidak ada pelukan sambutan, tidak ada senyum manis seperti pasangan pengantin baru pada umumnya. Hanya sunyi. Begitu masuk ke kamar, Sari terdiam. Kamarnya luas, ranjang besar dengan spray putih bersih. Dinding kaca menghadap taman belakang, tapi rasanya asing, bukan miliknya. Ia membuka jendela, membiarkan angin sore masuk, tapi bahkan angin pun tak bisa menenangkan pikirannya. Pukul 8 malam, Revan mengetuk pintu kamarnya. Ia tidak menunggu lama, makan malam sudah siap, katanya dari balik pintu. Sari turun dengan langkah ragu. Di meja makan sudah tersedia nasi putih, sup ayam, dan beberapa lauk sederhana. Tidak ada pelayan, hanya mereka berdua. Kamu masak ini? Tanya Sari pelan. Revan mengangguk. Aku terbiasa masak sendiri. Lebih tenang. Mereka makan dalam diam. Sesekali hanya terdengar bundar sendok menyentuh piring. Sari ingin berbicara, tapi bibirnya seolah terkunci. Revan tampak terlalu jauh, terlalu kaku. Setelah makan, Revan membereskan piring tanpa meminta bantuan. Sari hanya berdiri di dekat meja, merasa kikuk. Kamu bisa bersantai di ruang tengah, atau ke taman belakang kalau bosan, kata Revan singkat sambil mencuci piring. Rumah ini bebas untukmu, tapi aku harap kamu juga bebas untuk menjaga privasi. Sari menggigit bibirnya. Maksud kamu? Aku tidak suka ditanya-tanya, aku tidak suka dicampuri, dan aku akan melakukan hal yang sama untukmu. Sari duduk di taman belakang rumah, memeluk lututnya sendiri. Matanya menatap langit, mencari bintang, tapi langit Jakarta terlalu terang. Ia menyalakan ponsel, membuka galeri foto melihat kembali foto-foto masa kuliahnya. Tawa bersama sahabat, kenangan saat jatuh cinta pertama kali. Sekarang, semua itu terasa seperti mimpi yang jauh. Ia memejamkan mata saat suara langkah mendekat. Revan berdiri beberapa meter di belakang, membawa secangkir teh hangat. Aku lihat kamu belum tidur, ujarnya sambil meletakkan teh di meja kecil di samping kursi taman. Terima kasih. Sari mencoba tersenyum. Revan tak menjawab. Ia hanya berdiri sejenak, lalu berbalik hendak masuk ke rumah. Revan, Sari memanggil pelan. Lelaki itu menoleh. Kalau bukan karena ibu kamu, kamu tetap akan menikahiku? Revan mematung. Matanya tajam menatap Sari. Tidak, jawabnya jujur. Sari mengangguk pelan, walau hatinya perih. Dan kamu? Tanya Revan. Kalau bukan karena ayahmu bangkrut, kamu akan pilih aku? Sari tersenyum pahit. Tidak, Revan mengangguk sekali. Kita sama, Sari. Sama-sama jadi korban keadaan. Hari-hari di rumah itu berjalan monoton. Sari mulai mengatur rutinitasnya sendiri. Ia mengambil pekerjaan freelance desain grafis untuk mengisi waktu. Kadang memasak sarapan, tapi tak pernah menunggu Revan untuk makan bersama. Mereka hidup seperti dua penyewa yang kebetulan tinggal di rumah, yang sama saling menghormati, tapi tidak benar-benar peduli. Tapi perlahan, hal kecil mulai berubah. Suatu sore, Sari mendapati payungnya rusak ketika hujan turun tiba-tiba. Ketika ia membuka pintu depan, payung baru berwarna biru muda sudah tergantung di dekat rak sepatu. Di sebelahnya, sepasang sandal baru, persis ukuran kakinya. Di pagi hari, Sari mendapati Revan sudah menyeduh kopi dan meletakkannya di meja makan.
Tepat di tempat biasa Sari duduk. Tak ada catatan, tak ada kata. Tapi kehadiran kopi itu terasa hangat. Sari mulai bingung. Apakah ini bentuk perhatian? Ataukah hanya kebiasaan baru yang muncul dari rutinitas? Dua hati yang awalnya membeku mulai saling menyentuh dalam diam. Tapi apakah diam bisa berubah jadi cinta? Atau justru akan semakin menyakitkan ketika hati mulai berharap lebih dari yang pernah dijanjikan? Terpaksa menikah. Bab 3. Retak yang pelan-pelan menghangat. Hari Minggu pagi, Sari terbangun lebih awal dari biasanya. Udara masih lembab oleh sisa hujan semalam. Ia melangkah turun dari kamar dengan rambut terikat asal, mengenakan kaos dan celana santai. Di dapur, aroma kopi dan roti panggang menyambutnya. Revan sudah di sana. Ia mengenakan kaos polos abu-abu dan celana training. Tampak berbeda dari sosok dingin berjas yang biasanya ia lihat. Sari berdiri di ambang pintu, memandangi punggung lelaki itu yang sedang membalik roti di atas taflen. "Kamu selalu bangun sepagi ini?" tanya Sari akhirnya. Revan menoleh. "Kebiasaan. Dulu waktu masih di Jepang, tubuhku keburu terbiasa dengan waktu yang lebih awal dari sini." "Oh," Sari mengangguk pelan. "Aku bikin 2 porsi. Kamu suka roti isi telur?" tanyanya tanpa basa-basi. Sari nyaris tertegun. Ini pertama kalinya Revan bertanya soal selera makannya. "Kalau dibuatin, aku suka-suka aja," jawab Sari sambil tersenyum kecil. Revan tidak membalas senyum itu, tapi ia menggeser satu piring ke arahnya di meja makan. Mereka duduk di meja makan, mengunyah dalam diam. Sampai akhirnya, Revan bertanya, "Kamu masih suka gambar?" Sari mengangkat alis. "Kamu tahu aku suka gambar. Waktu makan malam di rumah orang tuamu, kamu bawa buku sketsa. Aku lihat isinya waktu kamu ke dapur," jawab Revan datar. Sari terkekeh. "Jadi kamu nyalong lihat?" "Ya, cuma sekilas." "Berarti kamu penasaran?" ujar Sari sambil meneguk susunya. Revan terdiam sebentar. Mungkin, suasana mendadak berubah ringan. Mereka tidak lagi seperti dua orang asing yang terjebak dalam pernikahan, melainkan seperti dua orang yang sedang perlahan membuka pintu satu sama lain. Hari-hari berikutnya, banyak hal-hal kecil berubah. Revan mulai pulang lebih awal dari kantor. Sari tak lagi mengurung diri di kamar. Mereka mulai menonton berita malam bersama, saling menyapa dengan kalimat sederhana, dan sesekali bahkan berbagi lelucon canggung. Suatu malam, listrik padam karena gangguan teknis. Sari yang sedang mencuci piring spontan berteriak kaget. Revan langsung datang membawa senter. "Kamu oke?" "Iya ya, cuma kaget. Gelap total gini bikin panik," ujar Sari sambil menahan degup jantungnya. "Pegang ini," kata Revan sambil menyodorkan senter, lalu menyalakan lilin di atas meja makan. Sari memandangnya dalam cahaya temaram. "Kamu udah biasa banget ya sama situasi begini? Di Jepang sering ada gempa. Harus terbiasa hidup siap sedia. Mungkin itu sebabnya kamu selalu tenang. Nggak pernah panik, nggak pernah emosian." Revan tersenyum sama. "Kalau aku tunjukkan emosi, dunia di sekitarku jadi makin kacau. Jadi, aku simpan semuanya." Semakin Sari mengenal Revan, semakin banyak pertanyaan yang memenuhi kepalanya. Bagaimana bisa seseorang yang begitu dingin justru menunjukkan perhatian lewat hal-hal paling sunyi, seperti teh hangat di malam hujan, selimut yang sudah tersampir di sofa tempat Sari tertidur, atau sabun cuci muka favorit yang entah sejak kapan muncul di kamar mandi. Apakah Revan mulai peduli, ataukah ini hanya sopan santun antar penghuni rumah? Sari tak tahu, tapi hatinya mulai goyah. Batas antara pernikahan palsu dan kenyamanan nyata mulai kabur. Malam itu Revan pulang lebih malam dari biasanya. Sari masih menunggunya di ruang tengah sambil membaca. Ia bangkit ketika mendengar suara pintu dibuka. "Kamu belum makan?" tanya Sari. "Aku beli nasi goreng." "Kamu udah makan?" balas Revan. Sari mengangguk, "Tapi bisa nemenin makan." Mereka duduk di meja makan, kali ini tanpa kesunyian. "Aku mau tanya sesuatu," ujar Sari sambil menatapnya. Revan mengunyah pelan. "Apa? Kenapa kamu gak pernah bahas ibumu lagi?" Revan terdiam lama. Sendoknya diletakkan perlahan. "Karena itu masih sakit," katanya akhirnya. Sari mengangguk pelan. "Aku juga masih sakit,
karena ayah memaksaku menikah. Mereka saling menatap. Untuk pertama kalinya, luka itu tak lagi disembunyikan. Mereka saling membukanya. Tembok yang membatasi mulai retak. Dua orang asing yang awalnya disatukan oleh keterpaksaan, kini mulai menyentuh luka satu sama lain. Tapi apakah membuka luka akan menyembuhkan? Atau justru membuka pintu untuk luka baru? Terpaksa menikah. Bab 4. Kenyataan yang mengetuk pintu lama. Hubungan Revan dan Sari memang belum bisa disebut cinta. Tapi keheningan di antara mereka kini terasa berbeda. Ada ketenangan, ada kehangatan, meski masih belum diucapkan secara gamblang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, Sari sedang menyiram tanaman di balkon lantai 2 ketika suara mobil asing berhenti di halaman depan. Ia mencondongkan badan sedikit dan melihat seorang wanita turun dari mobil mewah berwarna hitam. Wanita itu elegan, rambut panjang tergerai sempurna, wajah cantik dengan riasan tipis, dan langkah penuh percaya diri. Ia berjalan ke arah pintu depan seperti seseorang yang sudah lama mengenal rumah itu. Sari turun dengan cepat. Rasa penasaran mencuat. Belum sempat ia membuka pintu, Revan sudah lebih dulu berdiri di depan si tamu. Clara, suara Revan terdengar datar namun kaget. Sari berhenti di tangga. Hati kecilnya menegang. Clara tersenyum manis. Sudah lama, Van. Boleh aku masuk? Di ruang tamu, Sari duduk berseberangan dengan Clara. Ia mencoba tersenyum ramah, tapi suasana jelas tidak nyaman. Clara tampak memindai Sari dari ujung rambut sampai kaki, tanpa menyembunyikan ekspresinya. Jati, kamu istrinya sekarang? Tanya Clara pada akhirnya, sambil menatap Revan. Sari mengangguk. Ya, aku Sari. Clara tersenyum, tipis dan penuh arti. Revan gak pernah cerita soal kamu. Revan hanya memijat pelipisnya. Clara, kamu mau bicara apa? Ini bukan waktu yang tepat. Clara mendesah. Aku kesini bukan mau membuat masalah. Aku cuma pengen tahu kenapa kamu begitu cepat menikah setelah semuanya. Sari menatap Revan. Setelah apa? Clara tertawa kecil, lalu berdiri. Maaf, aku lupa. Kamu mungkin belum tahu. Sari, aku dan Revan sudah bertunangan dulu. Setelah Clara pergi, Sari masuk ke kamar dan menutup pintu tanpa suara. Revan menyusul, mengetuk pelan. Boleh aku masuk? Silakan. Sari duduk di ujung ranjang, memandangi tangan kosongnya. Kenapa kamu gak pernah cerita tentang Clara? Tanyanya tanpa menoleh. Karena aku pikir itu masa lalu yang sudah selesai, jawab Revan datar. Tapi belum selesai, kan? Dia masih datang. Masih merasa punya hak. Revan duduk di kursi dekat meja kerja. Aku dan dia berakhir 2 tahun lalu. Bukan karena aku tidak sayang, tapi karena dia mengkhianati kepercayaan. Dan aku gak ingin hidup dengan rasa ragu. Sari menatapnya tajam. Tapi kamu menikahiku dalam kondisi masih menyimpan luka itu. Begitu juga kamu, balas Revan cepat. Kita berdua terluka, Sari, tapi kita berusaha menjalani ini, kan? Sari terdiam. Kata-kata Revan menamparnya pelan. Ia tahu itu benar, tapi tetap saja, rasa sesak itu sulit dibendung. Beberapa hari setelah kejadian itu, Sari menerima telepon dari ibunya. Kamu kelihatan kurusan di foto yang tante kirim kemarin. Kamu baik-baik saja, nak? Suara ibu penuh kekhawatiran. Aku baik-baik saja, Bu, jawab Sari sambil tersenyum lemah, menatap cermin di depan ranjang. Om Hero ingin bertemu. Katanya mau bantu proyek ayah kamu yang tersendat, tapi dia ingin kamu hadir. Sari mengerutkan dahi. Om Hero yang dulu sempat mendekatiku? Iya. Tapi kamu jangan salah sangka. Dia hanya ingin bicara sebagai rekan bisnis. Sari tahu itu omong kosong. Om Hero, pria paruh baya yang pernah mencoba mendekatinya sebelum pernikahan. Terkenal licik dan penuh intrik. Dan jika benar ayahnya ingin memanfaatkan lagi nama Sari untuk keuntungan, maka luka yang lama belum selesai. Malam itu, Revan sedang membaca dokumen kerja di ruang tengah saat Sari duduk di sebelahnya. Aku harus ke acara makan malam dengan ayah dan Om Haru minggu ini. Untuk proyek kerjasama, Revan menoleh, sorot matanya berubah serius. Om Haru yang itu, Sari mengangguk. Revan menghela napas. Kamu mau aku ikut? Sari memandangnya ragu.
Apa kamu nggak sibuk? Aku akan kosongkan jadwal. Aku tahu siapa dia. Aku tahu juga apa yang dia mau dari kamu. Sari menatap Revan lama. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang berdiri di sisinya tanpa pamrih. Perlindungan itu terasa nyata, bukan lagi sekadar kontrak. Masa lalu mulai mengetuk pintu, dan dunia lama kembali menuntut haknya. Tapi di antara ancaman dan luka lama, muncul keberanian baru. Sari dan Revan tak lagi sekadar bertahan, kini mereka mulai saling menjaga. Tapi, apa cukup saling menjaga untuk menumbuhkan cinta? Terpaksa menikah. Bab 5. Saat hati tak lagi bisa bohong, makan malam itu dilangsungkan di restoran mewah di Bilangan, Jakarta Pusat, ruangan semi-private dengan lampu temaram dan alunan musik jazz klasik. Sari mengenakan gaun sederhana warna navy, rambutnya disanggul setengah. Ia tampak tenang di luar, tapi di dalam, jantungnya berdetak tak karuan. Revan duduk di sampingnya, mengenakan kemeja hitam dan jas abu gelap. Sikapnya tenang, tegas, dan tajam. Ia bukan hanya datang sebagai suami Sari, tapi juga sebagai perisai. Selamat malam, Sari, Revan. Om Heru menyambut mereka dengan senyum penuh basa-basi. Pria itu masih seperti dulu, senyumnya ramah, tapi matanya menyimpan niat berbeda. Ayah Sari terlihat canggung, mungkin karena ia tahu ia membawa putrinya ke hadapan seseorang yang dulu sempat berniat menjadikannya pendamping. Demi kepentingan bisnis, mereka berbicara formal di awal tentang kerjasama, potensi investasi, dan perkembangan proyek di Surabaya. Tapi dari nada bicara dan tatapan, Sari tahu topik utama bukan soal kerjasama. Kamu makin dewasa sekarang, Sari, ujar Om Heru sambil menyesap wine-nya. Lebih cantik dari terakhir kita bertemu. Sari membalas dengan senyum tipis. Terima kasih, Om. Revan beruntung. Dulu saya sempat berharap kamu memilih saya. Loh, sambungnya sambil terkekeh. Tapi ya, mungkin saya terlalu tua. Ya, Revan menoleh. Suaranya dingin tapi sopan. Usia bukan masalah, Pak Heru. Tapi niat dan cara pendekatan seseorang, itu yang jadi pembeda. Suasana meja seketika kaku. Ayah Sari batu kecil, mencoba mengalihkan. Sari menatap tangan Revan di bawah meja, yang tiba-tiba menggenggam jemarinya. Hangat, teguh, bukan untuk sandiwara, tapi karena ia tahu Sari sedang berperang dalam batin. Sari dan Revan keluar dari restoran tanpa banyak bicara. Di dalam mobil, lampu kota berpendar di kaca jendela. Sunyi menyelimuti. Terima kasih sudah datang, ujar Sari akhirnya. Kalau kamu sendiri, kamu akan terluka. Dan aku tidak akan diam saja, jawab Revan singkat. Sari menoleh padanya. Kenapa kamu begitu peduli sekarang? Revan menatap ke depan. Karena kamu istri aku. Kontrak, Revan menoleh padanya. Aku tidak peduli kontrak itu sekarang. Aku cuma tahu, kamu pantas dilindungi. Sari terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Di antara segala keterpaksaan, kenapa hatinya mulai goyah oleh kata-kata itu? Sejak malam itu, hubungan mereka mulai berubah. Mereka mulai makan malam bukan karena kewajiban, tapi karena ingin bersama. Sari mulai memperhatikan kebiasaan kecil Revan. Bagaimana ia tidak suka makanan terlalu asin. Bagaimana ia selalu membaca bagian opini di surat kabar sebelum bagian utama. Bagaimana ia menyisir rambutnya dengan tangan ketika duduk. Dan Revan, ia mulai menunggu Sari pulang dari belanja. Mulai memuji masakan Sari walau cuma telur dadar. Bahkan mulai tertawa tertawa sungguhan ketika mereka menonton film komedi bersama. Kenapa kamu ketawa? Tanya Sari waktu itu. Karena kamu ketawa lebih dulu, jawab Revan, menyeringai. Namun seiring kedekatan itu tumbuh, muncul ketakutan baru. Sari mulai takut jika semua ini hanya akan berakhir di kontrak itu. Bahwa semua rasa yang perlahan tumbuh akan patah oleh logika dan batas yang dulu mereka buat sendiri. Suatu malam, Sari sedang melukis di balkon belakang. Revan mendekat, duduk di sampingnya. Lukisan kamu makin lembut, komentarnya. Sari menoleh. Mungkin karena hatiku mulai lembut juga. Revan menatapnya lama. Aku nggak tahu bagaimana awalnya. Tapi setiap hari bersamamu, aku mulai takut juga. Sari mengernyit. Takut kenapa? Takut jika semua ini cuma sementara.
Kalau kamu pergi suatu hari nanti, aku mungkin hancur. Air mata Sari jatuh tanpa permisi. Mereka yang awalnya hanya dua orang asing, perlahan saling mendekat dalam hangat dan sakit yang bersamaan. Di tengah kontrak dan luka masa lalu, mereka mulai saling jatuh, walau belum berani menyebutnya cinta. Tapi apakah hati yang mulai bicara bisa terus dipendam? Dan saat kontrak itu berakhir, akankah mereka memilih tetap bersama? Terpaksa menikah. Bab 6. Saat harus memilih, hari-hari berlalu cepat dan tanpa disadari. Sudah hampir 6 bulan sejak Sari dan Revan menikah. Kalender yang dulu tampak kosong kini terisi oleh banyak momen kecil. Tawa-tawa di dapur, percakapan sebelum tidur, dan pelukan hangat yang kadang terjadi tanpa alasan. Tapi di balik semua itu, satu kenyataan tak bisa dihindari. Kontrak pernikahan mereka hanya berlaku selama 1 tahun, dan waktu terus berjalan. Suatu malam, Revan duduk di sofa, memandangi tumpukan dokumen yang belum disentuh. Sari baru keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah. "Kamu kenapa bengong?" tanya Sari sambil duduk di sampingnya. Revan menoleh pelan. "Tiba-tiba kepikiran soal kontrak kita." Sari terdiam. "Aku nggak tahu apakah aku siap melihat kamu pergi ketika waktu itu habis." Sari menggigit bibirnya. "Aku juga mikirin itu." Revan menyentuh tangan Sari. "Apa kamu mau kita teruskan di luar kontrak, Dek?" Hati Sari bergemuruh, tapi ketakutan juga ikut menyeruak. "Kalau semua ini cuma karena kasihan, atau karena kamu terbiasa, aku nggak mau jadi beban, Revan." Revan menatapnya dalam. "Kalau aku bilang aku jatuh cinta sama kamu, kamu percaya?" Sari tidak langsung menjawab. Air matanya menggenang. Ia memejamkan mata, lalu memeluk Revan pelan. "Aku juga," bisiknya. Sayangnya, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu pagi, Revan mendapat surat panggilan kerja dari Tokyo. Sebuah tawaran posisi direktur pengembangan regional impian. Lamanya sebelum semua ini dimulai, Sari menemukan surat itu di meja kerja. Jantungnya mencelos. Ketika Revan pulang, Sari tak bisa menahan pertanyaan itu lebih lama. "Kamu mau terima tawaran itu?" Revan menatapnya lama. "Aku belum tahu." "Kamu nggak perlu ragu. Kalau memang itu mimpimu, kejarlah. Aku bisa mengerti, tapi aku takut kehilangan kamu," ujar Revan pelan. Sari tersenyum getir. "Mungkin inilah saatnya kita jujur. Apakah cinta kita cukup kuat untuk melawan jarak?" Hari keberangkatan pun tiba. Sari menemani Revan sampai bandara. Mereka berdiri berhadapan di depan gate keberangkatan. Revan memeluk Sari erat, seolah tak ingin melepaskan. "Jaga diri, jangan lupa makan, jangan terlalu banyak begadang," katanya sambil menahan air mata. Sari tertawa kecil walau air matanya mengalir. "Kamu juga, dan jangan jatuh cinta sama orang Jepang ya." Revan tersenyum, lalu menyelipkan sesuatu ke tangan Sari. Sebuah cincin kecil, bukan emas, bukan berlian, tapi di bagian dalamnya terukir, "For you as always." Kadang, cinta bukan tentang selalu bersama, tapi tentang saling percaya, saling memberi ruang, dan saling memilih, meski jarak memisahkan. Cinta yang tumbuh dari keterpaksaan kini diuji oleh pilihan dan keberanian. Apakah mereka akan bertahan? Ataukah cinta itu hanya sempat singgah untuk mengubah hati, lalu pergi? Terpaksa menikah. Bab 7. Janji yang ditunggu. 1 tahun berlalu seperti angin yang membawa musim berganti. Sejak kepergian Revan ke Tokyo, Sari kembali menjalani hidupnya dengan tenang, namun penuh rindu. Rumah terasa lebih sepi. Dapur tidak lagi ramai dengan candaan pagi hari. Balkon tempat mereka biasa duduk berdua kini hanya menyimpan pot bunga yang layu pelan-pelan. Tapi satu hal tetap Sari jaga. Janji mereka. Revan memang jarang menelpon. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya di sana. Tapi hampir setiap minggu, Sari mendapat surat darinya. Ya, bukan email, bukan pesan instan, tapi surat kertas yang ditulis tangan. Setiap surat dibuka dengan salam lembut, berisi cerita sederhana tentang Tokyo, cuaca, makanan, dan orang-orang baru di sekitarnya. Tapi yang paling Sari suka adalah bagian akhir. "Aku masih menyimpan bayanganmu di ujung mataku, Sari.
Aku tidak kemana-mana. Aku hanya sedang pulang sebentar ke impian lamaku. Dan kamu tetap pusat dari semuanya. Sari pun membalas setiap surat itu dengan sabar. Menuliskan tentang kegiatan di rumah, bisnis kecil yang ia jalankan bersama temannya, hingga bunga-bunga yang mulai ia tanam kembali di balkon. Godaan yang datang diam-diam, tapi hidup tak pernah semudah janji. Suatu hari, Sari bertemu dengan teman lamanya dari masa kuliah, Dio, lelaki yang dulu sempat menyukainya. Namun waktu memisahkan mereka karena arah hidup yang berbeda. Dio kini bekerja sebagai manajer di perusahaan startup yang sedang naik daun. Ia ramah, hangat, dan dengan cepat merasa nyaman kembali dekat dengan Sari. Kamu sendirian terus, Sar? Tanya Dio suatu sore saat mereka minum kopi. Sari tersenyum. Nggak juga, ada banyak kenangan yang nemenin. Dio tertawa pelan. Kalau kenangan bisa dipeluk, aku nggak akan ganggu. Tapi bukankah kadang yang nyata lebih menenangkan? Sari hanya menatap cangkir kopinya. Ia tahu arah pembicaraan ini, tapi hatinya tak goyah. Pada suatu sore hujan deras, Sari pulang ke rumah sambil membawa beberapa pot tanaman baru. Tubuhnya basah kuyup, dan ia langsung menggigil ketika masuk rumah. Ia nyalakan pemanas air, lalu menuju kamar. Tapi langkahnya terhenti. Sepasang sepatu pria terletak di dekat pintu kamar. Sepatu yang sangat ia kenal. Pintu kamar terbuka perlahan. Dan di sana, Revan berdiri, dengan rambut agak panjang, wajah sedikit lebih tirus, dan senyum yang sama seperti yang ia ingat. Sari, air mata Sari langsung jatuh. Ia tak bisa berkata apa-apa, hanya berjalan cepat dan memeluk Revan erat. Revan membalas pelukannya. Maaf aku nggak bilang. Aku mau lihat kamu tanpa persiapan, karena aku nggak sabar. Sari menangis dalam pelukan itu. Aku pikir kamu lupa. Aku pikir kamu memilih tinggal di sana. Revan menarik tubuhnya perlahan. Aku memilih kamu. Aku hanya butuh waktu untuk yakin bahwa ketika aku kembali, aku sudah tidak meninggalkan apapun lagi. Sekarang, aku pulang. Sepenuhnya. Malam itu, mereka berbicara tanpa henti. Tentang surat-surat yang jati pengikat cinta mereka. Tentang hari-hari sepi yang masing-masing jalani dengan kesetiaan. Tentang bagaimana Revan akhirnya menolak perpanjangan kontrak kerja. Dan bagaimana ia diam-diam menyiapkan segalanya untuk kembali. Aku minta satu hal, kata Revan sambil mengeluarkan sebuah kotak kecil. Sari menatapnya kaget. Apa ini? Revan membuka kotak itu. Sebuah cincin berlian mungil ada di dalamnya. Kalau waktu kita dulu dimulai karena keterpaksaan. Sekarang aku ingin menikahimu sekali lagi. Tapi kali ini, bukan karena kontrak, bukan karena kondisi, tapi karena aku cinta kamu. Dan aku ingin kamu tetap di sisiku selamanya. Mau? Sari tertawa sambil menangis. Bodoh, tentu aku mau. Cinta yang tumbuh perlahan, diuji oleh jarak dan waktu, akhirnya kembali menemukan rumahnya. Tidak semua yang dimulai dengan paksaan harus berakhir luka. Kadang, dari keterpaksaan itulah, cinta menemukan jalannya yang paling tulus. Dan kini, Sari dan Revan tak lagi berjalan dalam batas. Mereka berjalan berdua, saling menggenggam, tanpa kontrak, hanya cinta.